Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kedatillahi Rabbi Allah Rabbul Ijati. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya cintai dimanapun berada, semoga kita selalu ada dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa kita disehatkan jasmani dan rohani kita hanya untuk semata mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita sekarang sedang belajar. Ini merupakan suatu kewajiban kita sebagai orang mukmin, yaitu belajar. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib hukumnya mencari ilmu. Meskipun di tengah pandemi ini kita harus tetap semangat untuk belajar. Sebelumnya untuk kelas 7 mungkin baru, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya mengampu pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Materi yang pertama yaitu tentang Asmaul Husna, ya. Tentang Asmaul Husna, yaitu tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini materi untuk kelas 7 yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pengertian iman yaitu iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin, ya. Jadi maksudnya percaya atau yakin, kita mempercayai di dalam hati, setelah mempercayai lalu diikrarkan oleh lisan kita, setelah itu kita amalkan, ya. Itu definisi daripada arti iman. Menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan, sedikit pun membenarkan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Itu sifat-sifat Allah. Di Asmaul Husna ada 99 nama, ya. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, ya, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengamalan, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Asmaul Husna, arti daripada Asmaul Husna. Tanda-tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dan mengatur semua makhluk hidup. Jadi adanya alam ini bukti karena adanya Allah. Meskipun tidak ada alam ini, Allah tetap ada, ya, seperti itu. Contoh, adanya bangku karena adanya yang membuat, adanya kursi karena adanya yang membuat. Begitupun dengan bumi, dengan alam ini. Adanya alam karena adanya Allah. Meskipun tidak alam, Allah tetap ada, ya, seperti itu. Ini Asmaul Husna. Ini materi untuk kelas 7 tentang Asmaul Husna. Nah, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang bagus. Jadi kalian boleh menggunakan nama dari nama-nama Asmaul Husna karena sangat bagus, ya, dan baik, ya, seperti itu. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti kesempurnaannya yang berjumlah 99 nama, ya, seperti itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, dan lain sebagainya. Itu nama-nama yang sangat luar biasa. Kasih sayangnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, seperti itu. Boleh kalian menggunakan nama dari Asmaul Husna, misalkan Muhammad Abdul Malik atau Muhammad Rahman, ya, Adi Rahman, itu bagus, ya, nama-nama yang sangat bagus, ya. Nah, di sini penjelasan mana Asmaul Husna.
Nah, makna daripada Asmaul Husna itu Al-Alim, Maha mengetahui atau memiliki ilmu ya, Maha memiliki ilmu ya. Allah itu pemilik ilmu ya. Allah itu Maha memiliki ilmu ya, dan Maha mengetahui ya. Dengan pengetahuan yang tidak batas, yang tidak terjangkau oleh Allah, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi maksudnya Allah itu bisa saja memberikan ilmu kepada siapa saja asalkan orang tersebut di sini siap mematuhi segala perintah, yaitu diantaranya kita harus belajar, ikhtiar ya. Belajar itu merupakan suatu ikhtiar, menjalani dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena kalau kita sedang belajar terus kita berbuat dosa, itu akan susah masuknya ilmu. Jadi diantaranya menjauhi di sini itu larangannya, kayak kita berbuat dosa ya, berdosa khusus sama orang tua itu tidak boleh berbohong, itu dosa. Jadi itu menghambat proses belajar kita ya, pemahaman kita dalam menangkap pembelajaran. Jadi kenapa kita susah belajar? Kita harus tahu mungkin kita banyak dosa ya sama teman, sama ibu kita. Nah, di sini menjauhi larangannya ya seperti itu, yaitu dosa khususnya kepada Allah dan teman-teman di sekitar kita ya, seperti itu. Nah, pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala pengetahuan yang ada di muka bumi ini semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia sangat pintar sekali, tapi yang namanya manusia punya keterbatasannya seperti itu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa ma utitum minal ilma illa qalila. Allah memberikan ilmu kepada makhluknya, kepada hambanya, kecuali dengan sedikit-sedikit ya. Seperti makanya tidak boleh sombong. Kita diberikan ilmu tidak seberapa yang kita miliki, tapi ilmunya Allah lah yang sangat tidak terbatas, yang sangat yang sangat sempurna ya dibanding dengan ilmu kita. Seperti itu. Nah, penjelasan makna Asmaul Husna ya seperti itu. Penjelasan Asmaul Husna, Al-Khabir ya, Maha teliti di sini. Al-Khabir Maha artinya meneliti ya, Maha meneliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran seseorang. Jadi Allah itu Maha mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran seseorang. Jadi Allah itu Maha, dengan Al-Khabir ini, Maha meneliti ini, Allah itu Maha tahu apapun meskipun tidak terlihat secara kasat mata ya. Di dalam hati kita Allah Maha tahu ya seperti itu. Di dalam pikiran kita sedang mikirin apa, Allah Maha tahu, tapi kita tidak bisa ya. Itulah kita ya, beda. Kalau makhluk sama Tuhannya pasti beda ya, seperti itu. Nah, untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah ya, dan sesama. Jadi tidak boleh suudzon ya, seperti itu. Harus berbaik sangka sebaliknya. Nah, penjelasan makna Asmaul Husna As-Sami. Nah, jadi di sini untuk kelas 7 menjelaskan bagaimana pengertian dari Asmaul Husna atau arti dari nama-nama Asmaul Husna. As-Sami artinya Maha mendengar. Ya, As-Sami itu Maha mendengar, Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada, sekalipun pelan suaranya. Ya, seperti Allah itu Maha mendengar sekalipun tidak disuarakan melalui lisan atau tidak diikrarkan sekalipun atau tidak diucapkan. Allah Maha tahu sekalipun tidak ada suaranya. Allah itu Maha tahu ya, seperti itu. Allah mendengarkan tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda ya, seperti itu. Jadi Allah itu mendengarnya tanpa daun telinga ya, tanpa telinga ya. Nah, telinga baik yang didengar yaitu berbunyi, warna, seperti itu. Allah itu beda dengan kita. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu beda dengan makhluknya ya, seperti itu. Kalau Allah sama dengan makhluknya,
berarti bohong ya, seperti itu. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu beda dengan makhluknya ya, seperti itu. Allah lebih sempurna ketimbang kita ya, seperti itu. Ini masih menjelaskan tentang pemana Asmaul Husna ya. Al-Basir ini Maha melihat. Nah, Al-Basir artinya Maha melihat. Nah, Allah Maha melihat dengan sesuatu yang ada di dalam ini, yang ada di dalam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir batin ya, Allah Maha tahu. Baik dohir maupun batin, Allah itu Maha tahu ya, seperti itu. Dohirnya Allah Maha tahu, batinnya Allah Maha tahu ya. Tidak ada suatu pun yang terlepas dari penglihatan Allah. Jadi kemanapun kita, meskipun jauh dari keramaian seorang manusia, Allah itu Maha tahu. Sekalipun semut tinggal di di guha yang sangat gelap, semut yang namanya semut tidak ada yang besar, kecil ya, hitam, itu di guha dia di batu-batu yang sangat hitam, semut yang kecil aja yang warnanya hitam dalam guha yang sangat gelap, Allah Maha tahu ya, seperti itu. Makanya artinya apa? Kita harus takut ketika kita mau berbuat dosa, berbuat maksiat, bahwa Allah selalu Maha melihat apa yang kita kerjakan ya. Kita mau berbohong, Allah Maha tahu. Kita mau berbohong sama orang tua, Allah Maha tahu. Jadi tidak boleh berbohong karena Allah Maha tahu. Kecuali manusia punya keterbatasan oleh jarak ya, seperti itu. Penglihatan manusia punya keterbatasan, tapi Allah tidak ya, seperti itu. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lahirnya potensi tauhid ya. Tauhid melahirkan sikap baik sangka dan tabah dan tawakal ya, terhindar dari akhlak tercela ya, kemusyrikan. Nah, seperti itu. Ini hikmah daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang tugasnya untuk kelas 7 pertama ya, silahkan kalian catat Asmaul Husna di rumah masing-masing ya. Setelah itu nanti fotokan lalu kirimkan ke saya. Nah, insya Allah kalau ada umur panjang, sehat, dan mudah-mudahan musibah ini, pandemi 19 ini cepat berlalu dan kita bisa masuk seperti biasanya, seperti sedia kala. Kita kalau bisa nanti dihafalkan di rumah Asmaul Husna. Ketika masuk kita baca bareng-bareng Asmaul Husna ya. Itu saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak kelas 7. Semoga kita selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.